Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaseka Junior. Saya akan mempresentasikan tentang kekuatan politik, di mana dalamnya terdapat pengertian kekuatan politik, jenis-jenis kekuatan politik, partisipasi politik, dan risiko politik. Yang pertama, pengertian kekuatan politik. Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Jenis-jenis kekuatan politik, yaitu yang pertama partai politik, yang kedua kelompok kepentingan, yang ketiga kelompok penekan, yang keempat aktor politik, yang kelima media massa, yang keenam organisasi keagamaan, yang ketujuh birokrasi dan militer. Partisipasi politik. Partisipasi politik adalah segala kegiatan atau aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan politik atau tindakan, di mana kegiatan yang berhubungan dengan politik tersebut dilakukan oleh warga negara yang awam atau non-pejabat pemerintah dan penguasa, dengan maksud agar dapat mempengaruhi atau mengintervensi perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan oleh pemerintah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau terdapat perantara, dan tidak ada hubungannya dengan keberhasilan dari upaya mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Partisipasi politik terbagi menjadi 4 menurut Milbert dan Goel pada tahun 1997, yaitu yang pertama ada apatis, yang kedua spektator, yang ketiga gladiator, yang keempat pengkritik. Resiko politik. Resiko politik adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai kegiatan-kegiatan bisnis suatu perusahaan. Resiko politik dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama resiko kepemilikan, di mana harta kekayaan suatu perusahaan terancam oleh pengambil alihan. Yang kedua resiko pengoperasian, di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan atau keselamatan karyawan-karyawannya terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, pemberontakan senjata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, resiko transport, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana dari negara tersebut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.